Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang jikalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kaffar." Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kata Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi, dan kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada orang yang mengikuti jalan beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ayul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara ibadah yang sangat mulia dan juga merupakan ciri khas orang-orang soleh dan penghuni surga adalah qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsmi." Hendaknya kalian mengerjakan salat malam, karena salat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan akan mendekatkan kepada Rabb kalian. Wa maghfaratun lis-sayyi'at, menghapus dosa-dosa. Wa manhatun lil itsmi, serta mencegah dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, jika kita ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, maka hendaknya kita mengerjakan salat malam. Dan jika kita merasa diri kita sebagai orang yang soleh namun tidak salat malam, maka kesolehan kita perlu dipertanyakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengerjakan salat malam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang mata, sebagai balasan untuk mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwasannya balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana orang yang menyembunyikan salat malamnya dari mata manusia, maka Allah Azza wa Jalla pun akan memberikan balasan yang disembunyikan pula untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya balasan yang tersembunyi tersebut akan menyenangkan hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang melaksanakan salat malam di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan hamba-hamba Allah itu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salat malam adalah tanda kemuliaan seorang muslim. Karena malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail." Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mar rajulu 'Abdullah law kana yusalli minal lail." Sungguh Abdullah ibn Umar akan menjadi sebaik-baik laki-laki jika dia mau salat malam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya konsekuensi dari hadis ini adalah bahwa dia akan menjadi lelaki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia salat malam.
Adapun seseorang yang memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki rumah yang mewah, maka dia hanya akan menjadi orang yang terbaik di sisi manusia. Maka jika seseorang ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka salat malamlah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh indah salat malam seseorang, yaitu dia bangun di malam hari ketika kebanyakan manusia tertidur. Lalu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shallu bil laili wan nasu niyamun tadkhul jannata bisalam." Dan salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Terlebih lagi jika seseorang melakukan salat malam di sepertiga malam terakhir. Mungkin jika kita perkirakan pada saat ini, yaitu sekitar jam 1:30 hingga subuh, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pada waktu tersebut turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya di sepertiga malam terakhir dan berkata, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. "Wa man yas'aluni fa u'tiyahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. "Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Di saat sepertiga malam terakhir itu adalah waktu kita untuk mencari perhatian Allah Azza wa Jalla. Kita harus melawan rasa kantuk. Lalu kita berwudu, kemudian menghadap Allahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya segala perkara dan upaya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita meminta segala kebutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, yang mana kita disuruh untuk memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita mengerjakan salat malam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi anak pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.